Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Chandra. Selamat pagi teman-teman semua. Dan saya hormati Prof. Anis. Kami akan mempresentasikan tentang epistemologi, Pedagogical Foundation, and Organizational Controversies. Nah, saya sendiri Chandra Ningrat dan nanti dibantu dengan Pak Mirda. Nah, di sini tentang Physical Foundation. Nah, jadi fokusnya di Physical Foundation, epistemologi sendiri itu adalah sebuah branch atau studi tentang kemungkinan sebuah pengetahuan. Jadi, epistemologi adalah salah satu cabang sebuah filsafat yang mempelajari tentang sumber, batasan, metode, dan kebenaran sebuah pengetahuan. Nah, di dalam epistemologi ini juga mendasari tentang pertanyaan-pertanyaan dari apakah itu sebuah pengetahuan. Lalu bagaimana pengetahuan itu diperoleh? Apa kriteria yang membenarkan klaim dari sebuah pengetahuan? Nah, ini adalah fokusnya dari pengetahuan itu diperoleh dari apa saja. Lalu menurut Plato, filosofi dalam tradisional sendiri adalah didefinisikan dari sebuah pengetahuan atau knowledge yang dijustifikasi dari kebenaran yang dari sebuah kebenaran. Nah, lalu posisi filosofi di sini memberikan jawaban dari yang berbeda mengapa dan bagaimana sebuah keyakinan atau belief harus benar dan dibenarkan untuk disebut sebuah pengetahuan, atau sebuah belief itu bisa disebut sebuah pengetahuan. Jadi epistemologi ini fungsinya dari sebuah persepsi manusia, individu, dan akhirnya nanti lari ke di pembenarannya melalui sebagai sebuah knowledge. Lalu untuk truth and justification, nah ini kebenaran dan justifikasi. Ini kebenaran adalah sebuah sifat yang harus dipenuhi oleh suatu kepercayaan agar dapat disebut sebagai kepercayaan yang benar. Jadi dari filosofi ini memang mencari salah satunya endingnya adalah mencari sebuah kebenaran. Lalu dalam proses kebenaran tersebut, mencari kebenaran itu harus melalui justifikasi. Nah, jadi pembenaran justifikasi adalah agent property belief, sebuah kebenaran untuk membutuhkan keyakinan agar disebut pengetahuan menjadi relevan dalam berbagai cara. Juga bergantung pada posisi filosofi seseorang. Jadi tergantung kepada background seseorang juga. Jadi makanya sebuah kepercayaan atau kebenaran itu dijustifikasi melihat juga dari background dari seseorang tersebut. Dalam mencari justifikasi tersebut ada 3 teori umum tentang kebenaran dan hubungannya dengan pembenaran dalam epistemologi. Nah, yang pertama adalah correspondence theory of truth atau teori korespondensi dari sebuah kebenaran. Ini merupakan kebenaran sebuah keyakinan tergantung pada sejauh mana keyakinan itu mencerminkan fenomena yang ada di dunia nyata. Dan ini masih awal, jadi teori ini merupakan sebuah keyakinan sebagai pembenaran ketika sesuai dengan fenomena yang ada dari yang menjadi objek keyakinan yang dipercaya. Sedangkan teori korespondensi ini juga mengandalkan asumsi dari ontologis realis. Ini fenomena yang tercermin dalam keyakinan dan sebagai entitas
terpisah dalam dunia eksternal yang independen dari sebuah pengamatan. Makanya harus perlu dibuktikan. Lalu teori berikutnya yaitu tentang coherence theory of truth. Nah, sedangkan teori ini, sebuah kebenaran ini merupakan keyakinan yang tergantung pada sejauh mana keyakinan itu coherence dengan keyakinan-keyakinan yang lain yang dimiliki oleh sekelompok individu. Teori coherence itu lebih menekankan kepada pentingnya justifikasi terhadap sebuah kebenaran dan keyakinan. Bahkan pada tingkat tertentu lebih fundamental coherence ini daripada korespondensi kebenaran yang sebelumnya. Untuk teori ketiga yaitu konsensus teoris. Nah, konsensus teoris ini adalah kebenaran dan pembenaran. Nah, menurut teori konsensus, suatu keyakinan dianggap benar apabila semua orang yang terpengaruh olehnya sepakat bahwa keyakinan tersebut itu benar. Kesepakatan ini hanya dianggap benar bila terjadi proses diskusi yang diatur dengan aturan tertentu. Proses ini istilahnya diakui oleh beberapa orang atau diakui oleh beberapa individu sebagai sebuah kebenaran yang memang bisa seperti direhabilitas kalau di sebuah teori. Nah, jadi konsensus ini banyak orang-orang yang mengakui sebuah keyakinan itu adalah benar. Makanya di sini disebut konsensus. Oke. Lalu berikutnya sumber dari justifikasi. Di sumber justifikasi itu ada 3. Di sini ada evidensial, reliabilitas, sama sosial epidemiologi. Nah, untuk evidensial ini merupakan di mana setiap bentuk pengalaman internal seseorang, pengalaman seseorang seperti persepsi, introspeksi, kenangan, atau intuisi yang mendukung keyakinan seseorang dianggap sebagai bukti yang membenarkan keyakinan tersebut. Bukti ini berasal dari proses kognitif internal seseorang dan tidak memerlukan validasi tambahan dari sumber eksternal. Dalam pandangan ini, data dan bukti eksternal hanya memicu proses internal pada orang yang memegang sebuah keyakinan, sedangkan bukti sebenarnya adalah hasil dari proses internal tersebut. Nah, makanya evidensialis ini bisa disebut adalah proses internal diri seorang manusia. Nah, sedangkan yang kedua yaitu reliabilitas, ini merupakan sebuah pengalaman internal seseorang hanya dapat dianggap sebagai pembenaran yang sah dan untuk keyakinan yang benar jika sumber internal tersebut dapat diandalkan. Nah, seorang harus memastikan bahwa proses kognitif yang membuat pengalaman-pengalaman tersebut penting bekerja secara andal dan tidak menipu seseorang dalam sebuah persepsinya. Oleh karena itu, proses pembenaran eksternal perlu dilakukan untuk mensempurnakan proses evidensial tadi. Makanya di reliabilitas ini bisa disebut proses eksternal untuk membuktikan bahwa persepsi individu seseorang itu bisa menjadi benar dengan data-data tambahan dari eksternal. Lalu yang ketiga, yaitu tentang
epistemologi. Jadi sosial epistemologi ini menengahi dari keduanya, antara reliabilis dan evidensial. Di sini sosial epistemologi ini mempertanyakan apakah kognitif internal secara bekerja secara andal tidak menjadi pertanyaan yang akan muncul di kemudian hari, bahkan subjektivitas dari sebuah keyakinan tersebut. Nah, kebenaran dibangun dalam interaksi sosial dan kesepakatan. Ini kebenaran tersebut, setiap orang memegang keyakinan yang sama dan telah berpartisipasi dalam proses pembentukan dan pertahanan keyakinan, mempertahankan sebuah keyakinan. Lalu pada justifikasi ini tidak lagi berkaitan dengan individu yang terisolisasi pemegang keyakinan tertentu, tetapi ditetapkan dengan merujuk pada dimensi sosial, yaitu interaksi antara beberapa individu selama proses pembentukan dan pertahanan keyakinan. Nah, jadi yang sosial epistemologi ini hampir sama dengan yang sebelumnya konsensus teori. Ya, jadi setidaknya tidak hanya individu, tetapi juga di sebuah kebenaran itu diakui oleh individu-individu yang lain sebagai salah satu pengembangan dari ilmu sosial. Berikutnya tentang hubungan antara kepercayaan, ini merupakan keyakinan, sesuatu keyakinan memerlukan pemeriksaan bagaimana persepsi membentuk sebuah keyakinan. Kalau kita membuat sebuah statement atau kebenaran itu pasti berangkat dari persepsi seseorang atau fenomena, baru menjadi fenomena tersebut menjadi yakin. Setelah yakin, perlu dibuktikan secara logis. Nah, di sini ada dua pembuktian belief antara relationship antara belief atau keyakinan, yaitu yang pertama foundationalis dan coherentis. Nah, di foundationalis di sini adalah sebuah kelompok dalam sebuah ilmu filsafat epistemologi yang memandang bahwa keyakinan yang dibenarkan memerlukan dasar atau fondasi yang kuat dan mendasar. Nah, di sini sebuah pemahaman fondasionalis di sini adalah bersifat self-evidence, yaitu suatu keyakinan yang benar secara logis dan tidak memerlukan justifikasi lebih lanjut. Jadi secara logis sudah benar, makanya tidak perlu diperlukan pendalaman yang lebih lanjut. Ini menurut pemahaman fondasionalis. Yang kedua yaitu koherentis. Ini adalah kelompok filsafat epistemologi yang memandang bahwa justifikasi keyakinan tidak memerlukan dasar yang mendasar, melainkan harus coherence atau konsisten dengan keyakinan lain dalam sistem keyakinan yang dipercayai. Nah, dalam paham coherence ini memberikan kepastian dalam keyakinan kita, dan justifikasi keyakinan harus disesuaikan dengan sistem keyakinan yang kita sering dan dapat informasi baru. Jadi tidak harus mendasar, tetapi dapat mengembangkan sebuah teori atau mengembangkan sebuah kepercayaan menjadi sebuah ilmu atau knowledge. Jadi dari situ bisa menambahkan informasi-informasi yang di luar teori mendasar,
yang akhirnya dapat mengembangkan sebuah teori lebih dalam. Lalu berikutnya tentang knowledge and value. Di sini ada dua paham dalam knowledge and value. Yang pertama positivist view sama critical view. Di dalam positive view atau pandangan positif ini mendukung teori yang bebas, nilai bagi ilmu pengetahuan dan pendapat bahwa klaim tentang bagaimana dunia seharusnya menjadi didasarkan pada nilai-nilai subjektif yang tidak dapat digeneralisasi dan dibenarkan. Jadi sebuah nilai tidak bisa digeneralisasi sebelum adanya bukti-bukti yang empiris atau yang dapat kebenaran sebuah deskriptif yang dideskripsikan tentang apa yang ada di dunia dalam sebuah penilaian. Jadi artinya di sini tidak bisa digeneralisasi sebuah teori tersebut atau sebuah kebenaran sebelum adanya informasi-informasi yang menguatkan teori atau kebenaran tersebut. Sedangkan yang kedua, kritis view, di sini menyatakan bahwa bagi ilmu sosial, pengetahuan selalu syarat nilai dengan kecenderungan yang terpengaruh oleh sebuah kepentingan. Oleh karena itu, ilmu sosial tidak boleh menahan diri dari pertimbangan etika dan penilaian nilai dalam penelitiannya. Jadi ini lebih ke adanya pemikiran-pemikiran kritis dalam sebuah teori akan meningkatkan, mengembangkan sebuah teori atau kebenaran tersebut, apakah kebenaran itu salah dan akan membuat teori tersebut akan menjadi benar dan berkembang. Berikutnya, ada 3 pertanyaan tentang epistemologi dari organisasi studies. Yang pertama, apa dari sumber justifikasi? Ya, sumber dari justifikasi sendiri mengacu pada diskusi yang tadi, dapat ditetapkan merujuk pada individu atau pada hal yang bersifat sosial. Individu berarti bahwa pengalaman tersebut mengikuti evidelisme sama realisme. Nah, ini ada dua, yaitu evidelisme tadi dan realisme. Merupakan sumber yang memadai. Sedangkan untuk sosial, ini dilakukan dengan justifikasi epistemologi sosial. Sebaliknya menentukan interaksi sosial sebagai sumber justifikasi. Jadi ada sumber yang pertama internal, individu, yang kedua adalah sosial. Kalau sedangkan individu menggunakan evidelisme dan realisme, yang kalau sedangkan sosial menggunakan epistemologi sosial. Nah, untuk pertanyaan kedua, apa hubungan antar kepercayaan yang ada? Nah, di sistem epistemik dalam studi organisasi dipetakan berdasarkan 2 pilihan yang dibatasi, yaitu koherisme tadi dan fundamentalisme tadi. Fondasionalisme tadi. Nah, sedangkan yang untuk pertanyaan ketiga, apakah pengetahuan bebas nilai atau bernilai? Di sini tadi sudah dijelaskan ada 2 pendekatan. Yang pertama pandangan positivisme dan juga yang kedua adalah pandangan kritis. Nah, ini tadi sudah dijelaskan dengan lebih detail di slide sebelumnya. Oke, berikutnya tentang epistemological kontroversi in organizational study. Di sini ada 6
kontroversi pada pandangan epistemologikal di studi organisasi. Yang pertama adalah subjek-objek model. Ini merupakan model epistemik ini berasumsi bahwa objek seperti perilaku perusahaan atau struktur organisasi ada secara independen dari subjek yang memerlukan penelitian. Dalam model ini, objek diamati dan dianalisis secara objektif dan independen dari sebuah pengamatan. Contoh dari model subjek-objek ini sebuah penelitian tentang perilaku konsumen di pasar dapat menggunakan pendekatan subjek-objek ini. Dalam pendekatan ini, perilaku konsumen dan pasar dianggap sebagai objek yang dapat diamati. Ini tadi perilaku konsumen dan pasar, sebuah objek yang dapat diamati secara independen dari para peneliti untuk mengamati tadi perilaku konsumen dan pasar. Metodenya bisa melakukan observasi atau dengan survei. Itu kegiatan subjek dan objek. Untuk subjeknya tadi perilaku konsumennya, objeknya itu pasar. Lalu yang kedua adalah interpretism. Interpretism ini adalah berasumsi bahwa fenomena sosial tidak dapat diselidiki dari luar dengan menggunakan metode yang biasa diterapkan dalam ilmu alam. Ini fokus ke ilmu sosial. Interpretism ini juga menganggap bahwa pengamatan fenomena tidak dapat dipisahkan dari subjek yang menyadari fenomena tersebut. Ya, jadi ini bisa dicontohkan dalam penelitian pengaruh media sosial pada identitas remaja. Seorang peneliti intervensif mungkin akan menggunakan wawancara atau observasi partisipan. Bisa menggunakan cara observasi, wawancara atau pakai eksperimen, maksudnya observasi, untuk memahami cara remaja memakai dan memahami penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dalam penelitian interpretatif ini, tidak hanya mencari jawaban atau data yang objektif, tetapi juga memahami konteks sosial budaya dari pengalaman seorang remaja tersebut. Lalu berikutnya yang ketiga adalah teori kritis. Nah, teori kritis ini membangun atas interpretism, tetapi mengambil keyakinan bahwa pengetahuan tidak objektif dan bebas nilai bahwa selalu melayani kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dalam teori kritis, analisis kritis dari asumsi nilai-nilai dan kepentingan mendasari pengetahuan sebuah fokus tersebut. Nah, contoh dalam studi gender di tempat kerja, seorang peneliti kritis dapat meneliti sejauh mana praktek organisasi yang disebutkan sebagai netral gender dalam kenyataannya menguntungkan pihak laki-laki dan merugikan pihak perempuan. Ini penelitian kritis akan melihat bagaimana pengetahuan, norma, dan kebijakan yang ada dipengaruhi oleh kepentingan tertentu dalam masyarakat. Berikutnya yaitu postmodernisme. Ini bahwa pengetahuan adalah kontingensi, histori, dan kultural karena selalu bergantung pada asumsi paradigmatik. Dalam pandangan postmodern, pengetahuan bersifat subjektif dan terus berkembang seiring waktu karena ditentukan oleh faktor-faktor sosial dan budaya. Contoh dalam penelitian ini biasanya tentang referensi politik dalam media. Seseorang peneliti bisa juga di postmodern ini akan mengkritisi pandangan bahwa media berperan dalam mengembarkan
dunia secara objektif dan netral. Seharusnya seperti itu. Peneliti akan melihat bagaimana bahasa, citra, dan narasi yang digunakan dalam media dipengaruhi oleh sebuah budaya, sejarah, dan kepentingan yang berbeda. Nah, berikutnya yaitu tentang yang kelima ya, fungsionalisme. Fungsionalisme ini berasumsi bahwa perilaku individu tidak dapat sepenuhnya menjelaskan fakta sosial seperti institusi atau perubahan sosial atau institusional dalam model institusional. Dalam model ini, perilaku individu tidak dilihat sebagai faktor atau dalam bentuk tatanan sosial. Contoh, ini tentang studi tentang kebijakan publik. Seorang ini akan memeriksa bagaimana perubahan dalam kebijakan publik berkaitan dengan perubahan dalam sistem politik secara keseluruhan. Dalam hal itu, peneliti juga akan bisa melihat bagaimana interaksi antara berbagai elemen dalam sistem politik yang menciptakan dampak yang lebih besar pada kebijakan publik. Lalu yang terakhir, teori rational choice theory. Di sini, teori ini pilihan rasional mencoba menjelaskan hasil makro seperti struktur organisasi atau sosial melalui penyebab mikro, yaitu preferensi dan perilaku individu. Dalam pandangan ini, perilaku individu dilihat sebagai faktor utama dalam membentuk tatanan sosial. Nah, bisa juga contohnya tentang pemilihan konsumen. Pemilihan konsumen ini penelitian tersebut bisa memilih tentang teori pilihan rasional, mungkin akan mempelajari bagaimana preferensi dalam pilihan individu terhadap produk atau merek tertentu mempengaruhi struktur pasar secara keseluruhan. Dalam penelitian ini juga akan bisa melihat tentang keputusan individu mempengaruhi pasar dan bagaimana pasar mempengaruhi sebuah keputusan individu. Jadi ini adalah epistemological controversy in organizational studies. Nah, untuk saya cukup sampai di sini. Untuk slide berikutnya bisa dijelaskan oleh Pak Mirda. Monggo Pak Mirda, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Chandra atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Anis selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat ilmu manajemen, dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian para mahasiswa S3 Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Baiklah, pada siang yang sangat berbahagia ini, izinkan saya untuk melanjutkan presentasi menyangkut dengan topik diskusi kita pada hari ini, yaitu berkaitan dengan epistemologi. Mohon izin saya untuk share screen. Oke. Baik. Nah, tadi kita sudah melihat pemaparan tentang epistemic system yang digunakan oleh para ahli di bidang organizational studies. Secara garis besar, berdasarkan perspektif yang digunakan, epistemic system ini dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, fondasionalisme dan koherentisme. Nah, di sini ada perspektif yang mendasari dari kedua perspektif tersebut. Ada pola pandang yang mendasari terbangunnya perspektif tersebut. Kalau yang fondasionalisme, dia memandang ada sebuah belief yang perlu dijadikan sebagai pondasi atau basic untuk terbangunnya belief-belief yang lain. Katakanlah di sini ada belief C sebagai pondasinya. Kemudian belief-belief lain, katakanlah belief B, belief A,
dan seterusnya dibangun merujuk pada fondasi belief tersebut. Nah, di sini kalau yang fondasionalisme, dia menekankan pada perlunya fondasi dalam membangun belief. Fondasi yang digunakan adalah tentang teori-teori sosial atau hukum sosial ataupun kepercayaan yang terbangun dalam teori sosial. Itu digunakan sebagai basic belief untuk membangun teori-teori berikutnya. Di sini katakanlah seperti contoh yang dikemukakan, ada diberikan contoh berkaitan dengan teori kontingensi. Itu disebutkan bahwa idealnya berbagai macam studi di bidang organizational studies, berbagai macam kajiannya harus merujuk pada contingency theory yang mengatakan bahwa kinerja organisasi tersebut ditentukan oleh struktur organisasi dan faktor kontingensinya. Nah, itu merupakan basic belief yang digunakan oleh pandangan kaum fondasionalisme sebagai dasar untuk melakukan berbagai kajian di bidang organizational studies. Nah, artinya ada fondasi berupa belief yang menjadi landasan untuk membangun belief-belief berikutnya. Dalam artian, belief yang terbangun harus merujuk pada basic belief yang digunakan. Kemudian, kalau kita lihat di sebelah kiri, ya, ada perspektif koherentisme. Jadi perspektif ini dia tidak menggunakan sebuah belief sebagai rujukan dalam membangun belief-belief lainnya. Setiap belief bersifat koheren, saling keterkaitan dengan belief lainnya. Tidak ada belief yang paling hebat, paling superior, dan sebagainya. Sehingga yang paling hebat dikatakan sebagai basic atau fondasi. Dalam perspektif koherentisme tidak mengenal yang demikian. Kemudian perspektif koherentisme ini juga menolak yang namanya apapun itu sebagai sebuah dogma. Jadi dogma tidak dikenal dalam perspektif koherentisme. Tidak ada dogma yang mendasari untuk digunakan sebagai kajian dalam organizational studies. Nah, kemudian kita lihat sebenarnya siapa-siapa saja epistemic system yang melihat berdasarkan perspektif koherentisme. Ada interpretisme, critical theory, dan postmodernisme. Kemudian di sebelahnya fondasionalisme, ada fungsionalisme, ada rational choice theory, dan subject object model. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini kita lihat bahwa bagaimana different belief yang terbangun di bidang studi organisasi. Tentu saja ada para ahli yang berkaitan ataupun yang mendukung setiap perspektif yang kita bahas barusan. Ini kalau perspektif fondasionalisme, ada Prizer, ada Prefers, dan McKinley. Ini argumennya bahwa disebutkan studi organisasi perlu membangun core ataupun fondasi dasarnya supaya kajian tersebut dapat berkembang layaknya natural science dan juga model of economic. Nah, ini mereka berasumsi bahwa apabila kajian organizational studies ingin berkembang, maka harus meniru seperti ilmu alam ataupun model of economic.
permodelan di bidang ekonomi misalnya. Nah, tentu saja ini adalah dukungan terhadap perspektif fondasionalisme. Dia menekankan seberapa pentingnya dibangun sebuah fondasi dalam setiap kajian di bidang organizational studies. Seperti saya sebutkan tadi, contohnya adalah teori contingencies. Seperti contoh misalnya sebagai fondasi dalam melakukan kajian di bidang organizational studies. Kemudian, para pendukung perspektif koherentisme ini pendapatnya tentu berbeda dengan pendukung dari kalangan fondasionalisme. Mereka mengatakan bahwa tidak perlu dibangun sebuah basic ataupun basic belief dalam membangun kajian di bidang organizational studies. Ini didasarkan pada argumentasi bahwa setiap studi empiris yang dilakukan pada kajian organisasi tentu saja didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu atau juga didasarkan pada specific interest. Jadi tidak bisa dikaitkan ke suatu basic tertentu karena asumsinya berbeda dan tujuan kajiannya juga berbeda. Nah, ini adalah dua pendapat yang bersifat kontradiktif. Yang satu mengatakan harus ada fondasi, yang satu mengatakan tidak perlu ada fondasi. Atau setiap teori itu bersifat koheren. Nah, ini tentu menjadi diskusi menarik bagi kita pada siang ini untuk melihat perbedaan perspektif ini dalam konteks kajian organisasi. Tentu akan berimplikasi pada justifikasi kebenaran yang digunakan dalam dalam setiap perspektif tersebut tentu saja akan berbeda. Nah, kemudian kita lihat diskusi berikutnya, yaitu berkaitan dengan apakah ilmu pengetahuan tersebut value free atau value laden. Apakah sebuah ilmu pengetahuan tersebut syarat dengan nilai atau bebas dari nilai-nilai. Nah, ini kalau kita lihat pemetaannya, siapa sebenarnya supporternya gitu ya. Nah, kalau value laden ini didukung oleh epistemic system, critical theory. Kemudian postmodernisme juga mendukung value laden. Kemudian kalau value free didukung oleh subject object model, interpretivisme dan juga fungsionalisme. Kemudian juga rational choice theory. Tentu saja setiap epistemic system punya pandangan tersendiri terhadap apakah sebuah kajian itu harus dibangun berdasarkan value free atau value laden. Karena apabila dibangun berdasarkan value free, ini para pendukungnya mengatakan bahwa sebuah ilmu dapat dikembangkan secara objektif tanpa ada distorsi ataupun gangguan dari disiplin ilmu lainnya, atau bahkan gangguan yang terjadi karena value yang dianut oleh masyarakat. Maka dia dalam melakukan riset pandangannya tanpa perlu memperhatikan norma-norma yang berlaku ataupun value-value yang berlaku. Oke. Kemudian kalau value laden ini otomatis setiap riset diasumsikan harus mempunyai ataupun berkaitan dengan norma-norma yang dianut dalam masyarakat. Sehingga kegiatan riset ini akan lebih bermakna dan bisa menggambarkan situasi yang sebenarnya seperti itu ya. Tapi kegiatan penelitian dalam perspektif value laden ini tentu saja akan mengalami berbagai macam proses yang lebih kompleks. Karena tadi ada mempertimbangkan unsur yang namanya
value yang dianut oleh masyarakat. Oke. Jadi ini lagi-lagi diskusi yang menarik, perspektif value free dan value leader. Nanti kita lihat seperti apa sebenarnya konsekuensi ketika sebuah ilmu dianggap value free dan ketika sebuah ilmu dianggap sebagai value leader. Yang paling penting sebenarnya ketika sebuah justifikasi tersebut dihasilkan, dia mampu bermanfaat bagi masyarakat, dia mampu bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Kita lihat apakah lebih kuat ke aspek value free atau ke value leader. Mana sebenarnya yang lebih bisa mendukung pengembangan ilmu pengetahuan. Atau bisa jadi keduanya, ya. Karena lagi-lagi kita tidak ada sesuatu yang lebih hebat dari epistemic system yang telah kita lihat tadi. Selanjutnya kita akan melihat pluralisme dalam aspek epistemic system dan keterkaitannya dengan incommensurability. Dalam artian tadi ada 6 yang sudah kita lihat epistemic system ini. Tentu saja ini tidak dapat dibandingkan, ya, antara suatu epistemic system dengan epistemic system lainnya. Yang pertama perlu kita pahami, incommensurability ini ada 3 aspek. Yang pertama, setiap epistemic system ini berbeda sangat signifikan, sangat jauh antara suatu epistemic system dengan epistemic system lainnya. Ini perbedaannya terutama berkaitan dengan seperti apa setiap epistemic system tersebut memberi panduan bagi para peneliti untuk melakukan berbagai aktivitas risetnya. Jadi kita sudah lihat berbagai macam epistemic system itu tentu saja berdampak terhadap cara melakukan proses risetnya. Kemudian epistemic system ini terkadang bisa memunculkan konflik ataupun perbedaan antara suatu epistemic system dengan epistemic system lainnya. Sehingga belakangan ini dirasa penting untuk menentukan mana di antara setiap epistemic system tersebut yang superior dibandingkan dengan epistemic system lainnya. Kemudian yang poin ketiga adalah tidak ada kriteria yang objektif untuk menentukan alternatif epistemic system yang dapat kita gunakan dalam sebuah penelitian. Nah, 3 komponen penting ini menyangkut dengan incommensurability. Sehingga kalau dalam diskusi sebelumnya, itu para ahli di bidang studi organisasi lebih cenderung untuk melihat perbedaan dari setiap epistemic system ini. Tapi kemudian muncul insight baru, ya, muncul pemikiran baru untuk melihat seperti apa sebenarnya titik temu antara setiap epistemic system ini. Karena ketika berbicara epistemic system, maka tidak hanya membahas tentang proses epistemologisnya, tapi sekarang sudah mulai dibahas juga tentang seperti apa sebenarnya persamaan dari epistemic system ini. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk membahas seperti apa sebenarnya persamaan dari setiap epistemic system, belakangan telah muncul yang namanya konstruktif filosofi atau filsafat konstruktif. Ya, ini sangat berkontribusi di bidang epistemologi sosial. Ya. Jadi pada intinya filsafat konstruktif ini ingin melihat seperti apa hubungan yang terbangun antara
sebuah teori dan praktik. Jadi filsafat konstruktif ini ingin melihat seperti apa sebenarnya sebuah teori dan prakteknya. Karena pada dasarnya sebuah praktik yang dilakukan oleh masyarakat itu sebagai aplikasi baik secara implisit maupun secara eksplisit terhadap sebuah teori. Yang konsekuensinya apabila kita ingin melakukan justifikasi terhadap sebuah teori, maka otomatis kita harus didukung oleh teori-teori lainnya. Misalnya teori A harus didukung oleh teori B untuk memperoleh justifikasi dan legitimasinya. Teori B oleh teori C dan seterusnya. Sehingga ini akan menjadi sebuah proses yang tanpa akhir, sebuah proses yang berkelanjutan, membentuk seperti sebuah lingkaran. Ya, jadi filsafat konstruktif ini dia ingin menemukan titik temu antara setiap epistemic system yang terjadi dalam studi organisasi. Nah, kemudian berdasarkan filsafat konstruktif ini juga bisa dilihat aktivitas manusia berdasarkan tiga aspek. Berdasarkan teori dan praktek juga bisa dilihat dari tiga aspek. Yang pertama ada pre-theoretical practice. Ada theoretical practice dan teori supported practice. Kalau pre-theoretical practice, ini kita membahas tentang manusia melakukan suatu aktivitas tanpa tahu apa sebenarnya landasan teori dari aktivitas tersebut. Dia tahu untuk melakukannya, tapi tidak tahu apa sebenarnya teorinya. Misalnya seperti ini. Dalam sebuah organisasi bisnis di masa lalu, dia tahu cara pengelolaan pegawainya, supaya pegawainya tidak resign ke perusahaan lain, katakanlah seperti itu sebagai ilustrasi. Tapi pelakunya, dia nggak tahu bahwa itu ada teori yang membahas tentang employee retention dan sebagainya. Kemudian ada theoretical practice. Theoretical practice ini membahas tentang seperti apa proses refleksi yang terjadi di masa lalu dengan tujuan untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang berdasarkan teori yang telah dijustifikasi, berdasarkan sebuah teori yang telah diyakini kebenarannya. Kemudian yang terakhir ada teori supported practice, yaitu pendekatan teoritis yang digunakan untuk memecahkan sebuah permasalahan tertentu. Jadi filsafat konstruktif ini merupakan suatu kebutuhan untuk menentukan dari berbagai macam epistemic system. Kira-kira epistemic system mana yang superior dalam artian mampu bermanfaat kepada masyarakat dan justifikasinya dapat diterima sebagai sebuah kebenaran ilmiah. Nah, kemudian kita akan melihat seperti apa sebenarnya proses untuk mensiasati incommensurability dari berbagai aspek, dari berbagai perbedaan yang terjadi pada epistemic system dalam studi organisasi. Permasalahan mendasarnya adalah tidak ada kriteria khusus untuk menilai perspektif mana yang valid dan perspektif mana yang tidak valid. Nah, ini tentu terjadi perdebatan secara ilmiah, secara terus-menerus yang tanpa akhir. Ya. Karena masing-masing penganut epistemic system mempertahankan idenya. Karena masing-masing penganut epistemic system mempertahankan dasar justifikasi yang mereka gunakan untuk memperoleh kebenaran ilmiah.
Kemudian juga yang menjadi kendalanya adalah tidak ada cara khusus untuk menentukan atau untuk mengecek justifikasi mana yang paling benar. Nah, jadi ini terus terjadi perdebatan antar berbagai pendukung epistemic system. Sehingga ketika suatu kelompok menyampaikan argumentasinya, maka tentu saja akan dibantah oleh kelompok yang lain dari pendekatan epistemik yang berbeda. Sehingga muncul yang disebut namanya game of reasoning. Ya. Jadi untuk mencari kebenaran ini dengan cara proses reduksi suatu kebenaran, sehingga kebenaran yang dihasilkan tersebut benar-benar kebenaran yang teruji, kebenaran yang dapat diterima oleh masyarakat luas dan dapat diterima berdasarkan game reasoning tadi. Karena konsekuensi ketika dilakukan game of reasoning, maka otomatis justifikasi ini ada yang gugur karena tidak didukung oleh fakta dan argumentasi yang relevan lainnya. Nah, berikutnya kita lihat bahwa ketika kita membahas tentang fondasi dari sebuah epistemologi, kita bisa tahu sebenarnya perbedaan dari setiap uh, epistemic system dalam studi organisasi dan keterkaitannya antara suatu epistemic system dengan epistemic system lainnya. Kemudian konstruktif filosofi merupakan kajian penting untuk mengetahui sebenarnya mana justifikasi yang paling benar dari yang dihasilkan dari berbagai pendekatan epistemik sistem dalam studi organisasi. Jadi filsafat konstruktif ini pada dasarnya ingin melihat seperti apa common ground, persamaan dari setiap epistemic system untuk menghasilkan justifikasi ilmiah dalam sebuah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang organizational studies. Sekian presentasi kami pada siang yang berbahagia ini. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan kita berdiskusi lebih lanjut. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.